Pas aja topi lah. Pas sudah. Banyak tahalong tabujur topi lah di anu lah. Ini kan dia. Iya, tapi anu juga orang kata ngeliat di topi. Salam jiwa suci, ketemu lagi dengan Mr. Siga. Buat sahabat-sahabat Siga yang dimanapun Anda berada, baik Banjarmasin, Kalimantan, bahkan Indonesia, bahkan dimanapun Anda berada, salam jiwa suci. Moga kalian semua mendapat ketenangan hati, ketenangan pikiran, dan kehidupan lebih baik ke depan nanti. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan acara menawan nih, menerawang nasib lewat awan. Jadi segala permasalahan sahabat Siga yang sudah masuk ke handphone Mr. Siga, yang sudah sebagian dijawabkan, dan hari ini ada juga yang kita akan jawabkan. Jadi kawan-kawan, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi dan rambu untuk ke depan, untuk bisa lebih hati-hati dan lebih baik lagi. Ini ada keluhan lagi, tunggu sebentar. Ini ada keluhan dari sahabat kita Bambang. Ini yang berada di kota Palangkaraya. Beliau itu adalah seorang pengusaha kayu. Beliau ini yang bergerak di bidang kayu lah intinya. Kayu hutan, kayu gelondongan. Mungkin kayunya ini dipotong-potong, dibansau, dijadikan kayu sudah terpotong-potong untuk kayu perumahan dan lain sebagainya mungkin. Tapi beliau usaha kayu gelondongannya ada di hutan. Nah, ini keluhan beliau mempertanyakan, saya menggeluti usaha ini sudah tahunan. Cuman yang terjadi, saya banyak sekali ketemu mafia-mafia yang bisa menipu lah intinya. Dan akhirnya beliau ini banyak habis modal, dan beliau akhirnya punya hutang di mana-mana. Nah, bahkan rumah tangga beliau sampai ada problem lah, berimbas ke rumah tangga beliau, sahabat kita Bambang ini. Yang jadi pertanyaan sahabat Siga kita yang bernama Bambang ini, beliau mempertanyakan apakah usaha kayu ini masih diteruskan, dan beliau mempertanyakan kenapa usaha kayu ini membuat kehidupan saya hancur, ekonomi saya hancur, nama saya rusak, dan bahkan saya punya hutang di mana-mana. Nah, itu beliau gambar yang beliau sampaikan ke Mr. Siga itu, gambar awannya itu berupa kayak semacam kayu juga katanya, tapi lurus, cuman kayak kepotong kayak gitu. Nah, kayunya terpotong lah, kayu gede cuma sudah terpotong, cuman lumayan tinggi katanya, kayak kayu tumbuh di atas tanah cuma terpotong. Nah, kita coba tafsirkan sahabat Siga, moga-moga ini bisa menjadi solusi, arahan buat saudara kita atau sahabat kita Siga kita Bambang ini untuk arahan ke depan, supaya lebih mawas diri lah untuk ini. Nah, ini pertanyaannya, apakah cocok dengan usaha kayu ini? Kalau Mr. Siga membaca tafsir awan atau itu sudah jelas, kalau secara batin itu ini sudah nggak cocok lagi atau tidak cocok lagi buat sahabat kita Bambang untuk Anda lanjutkan usaha ini. Karena Mr. Siga melihat Anda ini orangnya cukup tidak tegaan dan mudah terlalu percaya dengan orang lain. Sedangkan di bisnis tersebut kan banyak mafianya kata beliau. Nah, itu kekurangan sahabat Siga kita Bambang ini, terlalu percaya. Nah, itu dengan orang, mudah percayalah dengan rayuan orang, akhirnya ditipu, mudah habis. Jadi saran Mr. Siga, usaha ini sebaiknya itu tidak dilanjutkan lagi. Berdasarkan gambar tadi, pohonnya tuh kepotong, jadi tidak bisa dan tidak usah lagi untuk dilanjutkan. Jadi biarlah cari solusi dan usaha lain saja, jangan ngototi untuk mengerjakan usaha ini, terlalu berisiko sekali untuk dilanjutkan. Nanti akan lebih berbahaya lagi ke depan kalau dilanjutkan. Nah, itu pertanyaan sahabat kita Siga Mas Bambang atau sahabat Bambang itu tadi. Jadi usaha ini sangat-sangat tidak bisa dikembangkan. Jadi kalau ada usaha atau alternatif lain, silahkan untuk cari usaha lain saja. Saya yakin Mas Bambang masih punya usaha lain atau masih punya peluang
yang terang di lain itu masih bagus dalam usaha-usaha angkutan, masih bagus kalau Mas Bambang pengen banting setir ke usaha lain. Jadi itu Mas Bambang informasinya yang bisa Mr. Siga sampaikan. Jadi sebagai pertimbangan, jadi untuk usaha kayu ini tidak usah dilanjutkan lagi. Itu sekalian kan penyebabnya tadi kan sudah saya jawab. Jadi satu penyebabnya Mas Bambang tuh terlalu mudah percaya dengan orang, dengan berita, dengan informasi, dengan hal-hal yang disampaikan orang lain itu terlalu mudah percaya. Memang tipe Mas Bambang ini ketika orang lain bicara itu dalam sekian waktu, Mas Bambang tuh mudah terhanyut, terbawa suasana. Nah itu, jadi sahabat Siga kita Bambang, itu alasannya bukan ada kesialan di diri Mas Bambang atau sahabat Bambang, itu enggak, cuma terlalu mudah percaya. Jadi kalau usaha dagang atau angkutan atau apa kan itu pengawasannya lebih mudah. Itu jadi tidak sesulit ini, tidak sesulit dalam usaha kayu yang Mas atau sahabat Bambang geluti. Itu jelas sahabat Bambang ya. Jadi usahanya itu tuh sebaiknya dihentikan sesuai gambar dan banting setir ke usaha-usaha angkutan. Nah itu lebih bagus lah, itu masih tidak jauh dengan usaha kayu, kan kayu perlu pengangkutan. Jadi Mas Bambang atau sahabat Bambang ambil di angkutannya aja, mengangkutkan kayu umpama kemana, di angkutannya aja, bukan di usahanya, di kayunya. Oke, jadi masih nyangkut kan gambarnya itu berarti kayu kan tadi, berarti itu usaha angkutannya. Kalau angkutan kayu lah, ngangkut kayu bisa, atau hal yang lain pun bisa, atau barang-barang bersifat fisik yang seperti tumbuh-tumbuhan yang diangkut kayu, batang-batang apapun. Nah itu aja informasinya. Jadi mudah-mudahan kita doakan sahabat Siga yang dimanapun Anda berada, kita doakan sahabat kita Bambang supaya mudah-mudahan beliau bisa menyelesaikan permasalahannya. Sampai kata beliau utang piutang tadi, moga orang-orang yang terkait dengan Mas Bambang atau sahabat Bambang ini yang menghutangkan uangnya ke sahabat Bambang ini, semoga diberi kesabaran menunggu Mas Bambang bisa naik lagi. Moga Mas Bambang rezekinya terbuka ke depan ini. Yakin aja masih ada usaha yang lebih baik, yang menghasilkan daripada usaha yang sudah ditekuni sahabat Bambang selama ini. Moga-moga kehidupan sahabat Bambang meningkat, kita sama-sama doakan meningkat, dan ke depan ini lebih baik lagi, dan derajat sahabat Bambang meningkat beserta keluarga. Moga rumah tangganya juga tenang, diberi ketenangan kepada istrinya supaya dalam masa pemulihan ekonomi menyelesaikan masalah ini istrinya juga diberi kesabaran. Nah itu saja kawan-kawan sahabat Siga dimanapun Anda berada, bisa kirim permasalahannya ke nomor ini yang tertera di bawah. Nanti Mr. Siga akan jawab langsung lewat HP, dan Mr. Siga akan membuat konten seperti ini juga lewat jawaban konten seperti ini. Jadi beberapa keluhan-keluhan yang belum terjawab, Mr. Siga minta maaf, nanti Mr. Siga akan jawab satu persatu. Ini ada gelas ini nanti bagi permasalahannya yang lebih yang bagus, yang masalahnya itu cukup menarik, nanti kita coba seleksi, nanti kita coba kasih cenderamata atau merchandise dari Siga TV. Gelas Siga TV, nanti kenang-kenangan ini sahabat Siga. Ini dulu saya pernah dapat solusi dari TV Siga, solusi pencerahan, dan alhamdulillah mungkin karena nanti kehidupannya bisa lebih baik lagi buat kenang-kenangan kita bahwa kita pernah berhubungan di acara Siga TV. Nah, nanti mudah-mudahan kasusnya yang bagus, permasalahan yang bagus, nanti kita coba bicarakan, nanti kita coba kasih hadiah, kita minta alamatnya. Oke, itu saja dari Mr. Siga. Salam jiwa suci. Sekian, terima kasih.